Halo semua, ini aku ada petai Cina teman-teman. Karena buahnya dia nggak barengan ya, jadi ada yang udah berisi, ada yang masih kecil-kecil ya, seperti ini. Jadi aku pilah-pilah dulu. Ini mau aku petik, nggak banyak. Tapi karena tadi aku lupa bawa gunting, jadi aku harus petik-petik kayak gini. Dan ini lumayan keras ternyata ya kalau dipetik. Ini aku liatin dulu setiap buahnya apakah udah besar-besar, udah bisa dipetik atau belum ini teman-teman. Banyak ini lamtoronya, buahnya banyak teman-teman, dan dia merunduk ya, jadi lumayan mudah untuk dipanen. Karena ini buahnya nggak barengan ya, besarnya nggak bareng, ada yang kecil ada yang besar. Kayaknya ini nanti bakal panen berkali-kali untuk lamtoronya teman-teman, karena ternyata dalam satu musim buah ya seperti ini masih ada yang kemarin tuh masih ada yang berbunga, tapi sudah ada yang berbuah, udah jadi buah gitu ya. Jadinya waktu panen juga berbeda umur ya teman-teman, jadi harus pilih-pilih seperti ini. Dan ini aku petik nggak terlalu banyak karena biasanya aku mau campur dengan yang lain. Dan lanjut aku petik kangkung ya teman-teman. Ini kangkung udah panen kedua kalinya kalau nggak salah ya. Jadi dia ini media tanamnya udah porus ya teman-teman, udah berkurang. Dan aku pilih-pilih juga kangkungnya, nggak semuanya bisa dipetik ya. Dan lanjut aku petik belimbing wuluh ya teman-teman. Ini belimbingnya udah besar-besar. Nah ini hasil panenannya teman-teman. Tadi petik lamtoro, kangkung, aku tambahkan belimbing wuluh, ada kemangi, daun salam, dan juga ini tadi petik cabai ya. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Dari kebun pekarangan rumah, ini di samping rumah ya. Aku lagi lihat tanaman bougainville yang lagi mekar bunganya, warna ungu. Ini lagi musim panas di tempatku, meskipun sehari-hari itu nggak panas banget. Kalau pagi begini ya teman-teman, cuacanya kadang mendung, tapi nggak hujan deras. Mendung berangin, berawan. Nanti mungkin sekitar jam 10 tengah hari itu ya, jam 10 siang sampai tengah hari itu baru cuacanya agak terik. Kalau pagi cuacanya sejuk aja gini teman-teman. Hari ini udah di tanggal 16 Juli, cuacanya masih sejuk berangin ya teman-teman. Ini aku senang banget, ini ada bougainville yang warnanya putih tapi ada corak pink gitu teman-teman, dia nyatu dengan warna putihnya. Senang banget dengan bougainville yang warna ini. Aku suka dengan bunga ya teman-teman, jadi kalau ada bunga mekar tuh tetap aja kayak uh, berlebihan mungkin ya. Senang aja gitu waktu lihat dia mekar, itu cantik teman-teman. Ini aku mau menuju ke samping. Ini di sini dekat kolam ya, jadi dulunya di sini pondasi, tapi karena dia pondasinya agak sedikit melebar ke arah kolam, jadi harus diperbaiki. Ini ditambahkan lagi, tapi semenjak ada jaring, ayamnya itu sering main di sekitaran sini teman-teman, jadi banyak kohenya ayam. Nah, pisangku yang ini udah mulai besar ya, udah aku potong jantung pisangnya. Ini kayaknya pisang hijau atau pisang Ambon, udah aku potong jantungnya, tapi nggak dimasak teman-teman. Aku belum pernah masak untuk pisang raja ya, pisang Ambon.
biasa yang aku masak itu jenisnya jantung pisang kepok. Kalau pisang yang lainnya belum pernah masak. Ini kemarin aku jatuhin aja di bagian bawah. Ini kemarin itu daun-daun dari pisang, daun yang udah kering-kering itu aku ambilin, terus ada pisang juga, apa, pohon pisang yang gedeboknya ini yang aku kurang-kurangin karena tahu rimbun, aku buat kumpul di wadah kayak bikin kompos yang ditimbun-timbun gitu ya teman-teman. Jadi memang beberapa hari aku lebih ke media tanam, berfokus di media tanam, nyiapin karena banyak media tanamku yang udah porus, yang udah harusnya ditambahin bahan organik ya. Ada kuhe juga, kuhenya marmut, udah aku panen, aku tambah-tambah di media tanam ya. Jadi ini yang di bagian samping rumah ini masih berantakan karena aku lagi bongkar-bongkar yang ada di wadah-wadah ya, yang di planter bag, yang di pot itu aku uh, ganti atau aku tambahkan dengan kohenya marmut. Jadi yang penuh-penuh itu udah ditambah dengan kohe marmut teman-teman. Ini pisang barangan yang mungkin sebentar lagi bakal dipanen. Ini daunnya atau pohonnya udah mulai kering ya. Pisangnya udah mulai berisi. Tapi mungkin agak sedikit kecil. Mungkin karena di sini sudah sesak dengan tanaman teman-teman. Tapi alhamdulillah masih ada berbuah ya. Masih berbuah, bisa dinikmati. Dan ini sangat ditunggu buat saya. Kalau pisang Ambon itu yang nunggu suami teman-teman. Favoritnya masing-masing ya. Ini aku mau ke bagian belakang, nanti mau ambil keladi teman-teman. Dulu aku panen keladi di sekitaran sini. Ini sebelumnya ada keladi, tapi karena di sini udah penuh dengan tanaman pisang, aku pindahin ke belakang. Selain itu di bagian sini agak kering ya, jadi untuk keladi harusnya agak lembab gitu. Jadi aku tanam keladinya sekarang di belakang teman-teman. Ini di pinggiran sebelum kolam ya. Jadi waktu itu sempat ditimbun, terus ini ditanamin ada tanaman, ini tanaman pagar ya. Biasanya dipakai untuk pakan ini untuk pakan kambing. Kalau di tempatku namanya reside ya. Tapi aku nggak paham, mungkin di tempat teman-teman mungkin namanya berbeda. Biasanya ini untuk pakan kambing teman-teman. Dibilangnya di sini ramban. Terus ini daun singkong. Ini singkong merah, enak untuk diambil singkongnya, tapi kayaknya nggak bagus isinya karena ya tanahnya di sini kayak kurang ini teman-teman. Karena ini bukan tanah full ya. Ini kalau di sini namanya sirtu ya. Jadi campur dengan batu tanahnya. Jadi kayaknya nggak bagus kalau diambil singkongnya. Jadi aku ambil daunnya kalau dimasak ya, daun singkongnya. Ini aku ada mangga yang waktu itu tanam di samping kolam, tapi aku cabut terus aku pindahin ke planter bag. Aku taruh di sini teman-teman. Ini nggak tahu jenis mangga apa. Itu ada temennya juga di samping kolam di sana ya. Nggak tahu jenisnya karena memang pemberian dari teman. Jadi tanam aja. Mudah-mudahan segera berbuah. Nah ini belimbing ulu. Kita mau langsung kemarin aku udah 1 kali ya panen silam toro ini. Nanti entah mungkin beberapa hari lagi aku mau petik lagi karena kemarin baru sedikit aku petiknya, tapi aku belum ada kelapa mudanya atau kelapa yang biasa buat botok itu atau urap itu teman-teman. Aku harus beli kelapa dulu, siapin kelapanya dulu ya. Ini banyak banget. Ini yang beberapa kering itu kadang belum tua juga udah kering, nggak tahu kenapa ya. Tapi banyak yang bisa dipanen, ini banyak teman-teman ya, udah mulai berisi lagi kan.
udah mulai siap dipanen. Nih bunga-bunga pacar air yang cantik-cantik di sini. Nah, ini keladi yang mau aku panen, teman-teman. Nah, kebunku di sebelah, di dalam, yang di luar ya. Tapi karena aku udah buat pagar jaring ini, jadi aku kadang agak susah kalau mau lewat di sana. Jadi aku langsung aja tadi lewat dari luar jaring ya. Kalau lewat dalam, ini aku buka tutup di sini, teman-teman. Karena ayam waktu itu sempat terbang-terbang, jadi aku tutup semua. Tapi setelah sekarang dia terbangnya lewat belakang ya. Jadi yang di sini aku bisa buka sementara untuk lewat-lewat. Nah, ini keladinya karena kurang serempak itu pertumbuhannya, karena liar ya. Ini aku mau congkel-congkel ya, teman-teman. Kemarin aku sempat bungkusin timun. Ini ada beberapa timun, ini timun lalap. Terus aku lihat kayaknya keladinya bisa dipanen, dan harus aku panen, aku diamin dulu ya, nggak langsung diolah, karena aku biasanya aku buat keripik atau aku goreng, jadi harus didiamkan dulu mungkin sekitar 1 hari 1 malam atau lewat dari itu ya, biar getahnya itu nggak gatel ya, teman-teman. Kalau dikukus sih kayaknya nggak apa-apa, tapi kalau digoreng harus diamin dulu sehari semalam gitu biasanya, atau bahkan lebih. Aku pilih-pilih dulu kayaknya yang sana yang mau aku ambil, teman-teman. Ini seharusnya tuh bisa gede banget, teman-teman, kalau media tanamnya bagus, dia tumbuh subur ya. Kalau keladi Papua itu, kalau yang dijual di mama-mama Papua di sini, keladinya bagus-bagus, panjang-panjang, bisa besar gitu. Biasanya dibuat keripik ya, keripik keladi. Dikukus juga enak ya. Ini kayaknya yang paling besar. Ini lagi. Nah, kalau di belakang ini tanah timbun waktu itu, jadi dia media tanam atau tanahnya tuh lembab, teman-teman. Dia nggak sampai kering. Kalau pas musim kayak gini, ini kurang hujan ya, dia nggak sampai kekeringan. Oh ya, itu belum, kayaknya biar aja dulu. Ini aku mau bersihkan ya, tadi beberapa udah lumayan, aku bersihkan dulu. Ini yang udah aku bersihin, teman-teman. Nih ya, ini lumayan besar ini. Nah, masih ada lagi ya, kayaknya lumayan cukup yang aku panen. Ini masih ada pohonnya, tapi keladinya belum besar-besar ya. Ini keladinya, teman-teman, sudah aku bersihkan, tinggal diamkan dulu ya. Lanjut, aku mau kasih ini bubuk cangkang telur untuk tanaman kacang panjangku, teman-teman. Ini tanaman timun, teman-teman. Timunnya itu banyak buahnya. Ini timun yang biasa ya, bukan timun lalat. Buahnya banyak, tapi kalau nggak dibungkus dia bakal luka kayak gini, teman-teman. Ini ada 2 yang aku kelewatan nggak dibungkus. Nah, ini udah luka, ada 1, terus 1 di sini. Karena waktu selesai penyerbukan itu nggak ketahuan ya, atau dia ketutup, jadinya sudah lewat 1-2 hari, baru mungkin sejari aja dia udah luka, teman-teman. Ini tadi pagi banget aku bungkusin yang udah selesai penyerbukan ya, yang udah kelihatan agak besar, langsung aku bungkus. Ini kayak gini, teman-teman, masih kecil, sekitar
sebesar jari itu udah aku bungkus. Terus ada pare juga, kemarin telat aku nggak bungkus. Ini tadi udah luka, aku petik aja. Tadi udah luka ya, udah luka, ya udah dibuang aja. Ini di bagian bawah. Uh, ini aku buat bedengan ya. Sebenarnya ini di kebun belakang itu ada bedengan, teman-teman. Tapi media tanamnya tuh digangguin terus sama tikus tanah. Ini juga ada di sini. Ini planter bag ini tetap sama sebenarnya, tapi lebih minim rusak untuk tanamannya ya. Jadi aku masih tanamnya di planter bag, belum di bedengan langsung. Nah, jadi kadang bedengan ini aku taruhin wadah-wadah lagi untuk lebih berfungsi tempatnya atau ruangnya ya. Ini ada lagi yang timun yang belum aku bungkus ya teman-teman. Di sini itu ada lagi di situ. Bunga betina itu harus diperhatikan, nanti kalau udah besar sedikit dia kelewatan nggak dibungkus, buka lagi. Ini nanti bisa dipanen. Timunnya ada 2, dipetik aja ya. Tadi ada pare aku bungkus, mudah-mudahan dia belum buka, tapi kayak udah ada luka dikit tadi teman-teman. Ini bentuknya udah kayaknya sih, tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan masih bisa diamankan. Sebenarnya lah yang lebih banyak itu timun ya, parenya belum banyak. Ini ada timun yang udah kelewatan juga aku nggak bungkus nih, baru segini aja teman-teman, dia udah disengat. Ini udah bentuknya udah nggak bagus, nggak lurus, ini berarti udah ada luka. Ini luka di sini ya, di bagian bawah, jadi bentuknya tuh udah nggak bagus dia. Ini banyak yang aku bungkus. Ini di sana, nanti mungkin kalau nggak sore besok. Nah, ini ada yang kelewatan belum aku bungkus teman-teman. Nih ada satu di sini. Ini kelewatannya udah besar, insya Allah berhasil penyerbukannya. Nanti dibungkus lagi. Ini masih kecil-kecil yang baru selesai penyerbukan ya. Lumayan banyak buahnya kali ini. Dan di sini tanaman kacang panjang. Yang ini aku tanam baru ya, yang barisan ini ditanam baru. Yang kemarin tuh aku semai di teras itu teman-teman. Ya udah aku pindahin ke sini. Nanti tetap melanjar ke pipa-pipa ini ya. Yang di sana ada yang udah tua tapi belum aku bersihkan ya nih, karena masih ada yang tua. Ini tanamannya juga udah mau selesai, tapi ada kacang panjang yang udah tua, jadi aku biarin dulu, nanti baru aku bersihkan. Mungkin ganti media tanam yang di planter bag atau ditambah dengan kohimarot. Terus mau tanam timun mungkin teman-teman, atau dengan kangkung atau dengan sawi, aku juga belum tahu ini. Biasanya aku berencana menempatkan sayuran itu supaya menghindari gangguan tikus aja sih teman-teman. Nih, tanah yang di bawah itu berantakan banget. Media tanamnya tuh tetap dihambur-hambur itu juga. Jadi aku nih punya tanam semayan sawi banyak, tapi belum tahu mau tanam di mana. Di atas atau langsung di bawah-bawah, maksudnya di bedengan bawah yang ada potnya. Ini planter bag aku tanami tomat ya teman-teman. Terus ini kayaknya ada sawi pahit, mungkin ini numbuh di sini. Ini bawang merah, kemarin buang sampah organik, aku buang ke bedengan sini karena ini bedengan tuh aku nggak tanamin, aku buangin kayak peruningan apapun sampah-sampah di sini, nanti diinjak-injak. Terus ini aku buang sampah organik pada numbuh. Ini bawang nih ada lagi nih, aku pindahin aja ke atas, bawang yang kecil-kecil ya. Terus ini ada kentang, kemarin tuh kentangnya udah numbuh juga, ini dia numbuh di sini, padahal apa gak bakalan bisa berumbi kan, sama dengan
bawang putih. Oh, putus. Ini bawang putih, teman-teman. Bawang putih itu bisa tumbuh, bisa tunas, tapi nggak bisa berumbi ya. Cuacanya nggak cocok. Ini aku tabur bubuk cangkang ya. Langsung aku tabur-tabur aja. Kemarin nggak sempet dibubukin, aku buang sama ram-ram telur di bagian pepaya, tanaman pepaya. Udah gini aja. Biar menambah unsur kalsiumnya ya. Ini bawangnya aku tanam di sini aja, teman-teman. Kadang bawang itu nggak sampai umbinya besar. Nggak tahu tempatnya atau nutrisinya yang kurang. Ini tanaman timun, bahan terbaik tanaman timun. Dia diceker-ceker itu. Padahal udah ditambahin media tanamnya. Tapi tetap aja dia digangguin sama si tikus. Jadi kayak akarnya itu sampai kelihatan di acak-acak gitu ya. Ini pakcoyku cantik-cantik ya teman-teman. Ini di belakang. Kayaknya nanti aku bakal nanam pakcoynya di sini. Ada sawi, ada pakcoy. Aku udah semai di depan, tapi belum siap pindah ke pot seperti ini. Ini aku nggak, ini teman-teman nggak kasih cangkang telur, nggak kasih bubuk karena ini mau aku panen nggak lama. Mungkin bisa sebentar sore atau besok. Aku mau panen pakcoynya. Kayaknya di tempat di area sini nih aman ini teman-teman. Ini ada bunga, nanti bisa dipindahin aja. Terus aku taruh, aku tanamin pakcoy. Ini yang dari depan aku pindahin, di depan itu di pipa tapi dia kurang bagus. Ini kalau aku panen jahe, aku ini kan anakannya, anakan ini jahe di bawah, jahe merah. Ini kalau aku habis panen jahe ini anakannya, aku tanam ulang teman-teman biar nggak sampai habis. Karena aku udah nggak pernah beli jahe, alhamdulillah dari kebun pekarangan udah tersedia. Ini jahe juga sama. Ini di pinggiran rumah. Nah, itu kayak ada, kayak apa ya teman-teman jelasinnya. Pokoknya dia tuh kalau ada tikus tuh dia bikin lubang-lubang gitu loh teman-teman. Jadi ini sebenarnya aku udah ambilin media tanamnya buat nambah-nambah. Ini campur dengan arang-arang, arang kayu. Jadi ini sebelumnya pernah aku tanamin kangkung, pernah tanam cabai juga, bagus di sini teman-teman. Tapi yang musim ini banyak tikus, jadi kali ini aku mau tanamin empon-empon aja. Ini aku punya jahe ya. Jahe ini tuh sama dengan yang tadi. Jadi setiap aku panen jahe, aku simpan di wadah atau di pot. Jadi dia ini udah tumbuh, udah bagus, dia bisa dipanen juga kalau memang butuh. Nah kan apakah aku harus pisah-pisah atau ditanam satu wadah aja. Nah kalau kayak gini tuh harus menentukan. Ini akarnya udah bagus, mungkin aku bagi 2 atau bagi 3 aja deh. Nah kayaknya ini harus ditindis batu bata teman-teman. Nah ini kan kalau di pot itu terbatas ya, nggak bisa kesana kesana, nggak bisa panjang. Jahe itu kan biasanya nih dari satu benih yang aku tanam nanti dia menjalar ke sana, apa ya namanya teman-teman. Nah jadi kan bisa jadi banyak nanti, insya Allah ya. Bismillah, nanam lagi, mudah-mudahan berkah, bisa panen di kemudian hari. Ini memanfaatkan aja yang lahan-lahan ini ya.
jahe itu menurutku mudah teman-teman dan cepet. Kalau cuman panen buat dikonsumsi sendiri ya untuk masak itu cepet panennya teman-teman. Tanam di pot aja cepet kok. Yang penting jangan banyak-banyak. Misalkan kita nanam satu ini satu pot, nanti udah bisa jadi penuh kan? Gampang teman-teman. Nggak maksudnya kita nggak boleh meremehkan ya. Yang penting kita ada usaha, insya Allah kita bisa panen. Nah seperti ini nanti tinggal aku kasih pemberat pakai batu bata biar dia nggak di sebelum ini ya berhamburan, ditindis pakai batu bata supaya nggak diacak-acak si tikus. Nah ini udah selesai ya teman-teman, kegiatan aku berkebun, ada panen-panen, nanam-nanam kayak gini ya teman-teman, memanfaatkan lahan yang ada yang kita pakai buat berkebun. Oke, sampai jumpa. Nah ini udah selesai teman-teman, nanti tinggal ditindis batu bata ya seperti yang sebelumnya. Ini di bedengan yang ini sebelumnya juga ada tanaman jahe ya teman-teman. Ini udah tumbuh rimbun. Kalau udah tumbuh rimbun kayak gini, akarnya udah kuat, ini nggak perlu ditindis batu bata, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak bakal diganggu tikus, itu nggak bakal berantakan ya. Ini udah bisa dipanen jahenya, tapi aku belum panen, aku biarkan tambah rimbun dulu. Ini juga ada tanaman rimpang lainnya, ada kayak temu kayak kunci, tapi kayaknya daunnya ini kunyit teman-teman. Kalau temu kunci biasanya agak sedikit merah ya batangnya ya di bagian bawah. Nah ini temu kunci teman-teman, jadi biasanya aku kenali itu di bagian bonggol bawah ya, atau batang bawah itu dia berwarna kemerahan seperti ini ya, merah agak coklat begini teman-teman. Dan ini aku biarkan dia merimbun dulu biar nanti bisa dipanen temunya. Kalau di sebelah sana itu ada kencur ya, jadi biasanya yang kecil-kecil itu dari dapur ya, aku taruh aja seperti ini, banyak banget kencurnya ya, hilang.